Oke Kak, bisa dibagikan nih mengenai kabar kebahagiaannya untuk kehamilannya seperti apa? Kita kasih tahu dulu nih. Alhamdulillah, kami punya kabar bahagia yang akhirnya bisa kasih tahu ya. Gitu. Selama ini kan kita masih diam-diam dulu, belum banyak cerita ke orang-orang, apalagi ke keluarga, karena kan memastikan dulu lah semuanya sehat. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah hamil 4 bulan lebih. Wow. 4 bulan lebih. Hampir 5 bulan. Ya, jalan 5. Jalan 5. Alhamdulillah kita menjalankan program IVF atau bayi tabung di Malaysia. Atau di Malaysia. Sejak kapan tuh mungkin bayi tabung? Kalau programnya sendiri itu udah dari setahun yang lalu. Gitu, saat itu kami sudah mencoba normal ya sayangnya, tapi waktu itu kan belum dikasih. Terus saat itu konsultasi sama dokter karena memang ternyata saya juga ada apa namanya ya, penyempitan rahim. bukan ya, PCOS ya, PCOS. Jadi akhirnya disarankan untuk program. Kita udah coba inseminasi, udah coba IVF bayi tabung di sini juga di Jakarta, tapi belum rezeki. Alhamdulillah rezekinya kemarin suksesnya di Kuala Lumpur. Ya. Berarti prosesnya berapa lama Kak untuk program bayi tabung? 1 tahun lebih ya saya. 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih. Dari awal sampai jadi itu 1 tahun lebih. Kak Ibel dan suami ini kan mungkin perjuangannya nggak mudah ya sampai akhirnya punya bayi lagi, punya anak lagi. Gimana sih mungkin sekarang berdua makin jaganya gimana nih untuk bayi yang lagi dikandung? Gimana yang jadi? Kan kamu yang ini. Ya kayak orang pada umumnya aja lah. Dijaga terus, jangan, paling sering ingatin aja, jangan capek-capek. Sekarang juga ada olahraga pilates ya, biar apa namanya, Tetap fit. fit gitu. Jadi ya pada umumnya aja lah. Ya, pada umumnya aja, jadi agak bawel. Lebih protektif kan? Lebih protektif betul, Iya. karena kan ya alhamdulillah dapatnya kan berusahanya cukup nggak bisa dibilang singkat ya. Jadi awal-awal ya jadi tahanan rumah dulu kemarin. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh capek-capek gitu. Terus habis kemarin tindakan juga bed restnya lama ya sayangnya gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini udah bisa beraktivitas kembali karena udah 4 bulan lebih. Iya. Beraktivitas tapi tidak trimester untuk pertama gimana Kak Ibel? Ada ngidam-ngidam mungkin? Iya, struggle-nya gimana gitu trimester pertama? Kalau trimester pertama sih ya biasa sih, kayak umumnya mual-mual, muntah-muntah, terus sedih terus. Pokoknya apapun yang apa ya, hal-hal kecil aja tuh nangis gitu. Lebih sensitif ya? Sensitif banget. Kayak kamu dimarahin mulu ya sama aku ya. Ada dimarahin dulu berarti. Ada lah, pokoknya hal-hal yang nggak penting aja kayak ya gitu loh, sibuk ngurusin yang lain, terus akunya nggak diurusin, nggak telat bales atau apa tuh nangis. Gitu ya kan. Ngadepinnya gimana Mas Halbi mungkin menghadapi Pada saat Kak Ibel saat seperti lagi itu, sensitif banget ya. gitu, perubahan hormon istri Lebih ke diam aja. Kan kita juga tahu dia dalam keadaan berbadan dua seperti itu ya. Kalau misalnya kita ladenin ya malah nanti jadi apa namanya, larinya ke si bayinya gitu. Apa yang aku kirim ke kamu itu Ya. nggak boleh debat. Ya ada beberapa juga yang dikirim konten ke saya yang tidak boleh memperdebatkan soal istri yang lagi hamil. Konten-konten menyindir gitu Pak. Iya. berarti rajin ngirim-ngirim quotes gitu ya? Iya. Mungkin anak-anak setelah tahu ibunya hamil lagi gimana nih? Pada excited kah atau gimana? Anak saya. Ya pada seneng lah, pada seneng akan punya adik gitu, pada senang. Dan alhamdulillah juga adik yang akan lahir ini juga sudah ketahuan ininya ya. Tapi belum boleh di-spill ya. Iya. Rahasia ya. Kalau laki-laki Tapi kalau nggak direm soalnya
berarti banyak yang jagain nih sekarang kayak gitu. Alhamdulillah Iya. kan kemarin kan juga kalau proses bayi tabung kan juga banyak pengobatan terus ada yang harus diinjeksi kayak gitu terus kadang kalau memang suami lagi nggak ada di rumah kayak lagi kerja itu biasanya kakak Syifa yang suntikin kan ada obat-obat yang harus disuntik tuh gitu terus kemarin juga pas udah hamil kakak beli alat Doppler itu buat ngedengerin detak jantungnya bayi jadi nanti berapa hari sekali tuh dicek sama kakak detak jantungnya kayak gitu-gitu. Berarti beruntung banget anak ada yang seorang dokter. Ada dokter medis pribadi Iya. ya. Tanpa perlu ke rumah sakit ya Kak Ibel ya. Iya. Yang kedua itu mungkin ada cemburu nggak atau gimana kak? Oh enggak sih ya sayangnya. Cemburu Maksudnya gimana? kayak ibaratnya punya ada baby lagi gitu yang baru atau Iya, misalnya malah lebih gimana? nanya-nanya aja gitu kak. Oh, pada senang semua sih, nggak ada yang cemburu, malah nanya kapan lahir, kapan ininya, nggak ada yang cemburu kok. Pada senang kok punya adik. Iya, soalnya mungkin kita juga udah sering cerita ke anak-anak dari setahun yang lalu kan bahwa kami tuh sedang berusaha punya baby lagi gitu. Jadi anak-anak juga pasti udah menerima terus kayak setiap kali pulang dari Malaysia gitu terus adik-adik pasti nanya udah ada babynya belum kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke supportive sih nggak ada yang cemburu. Iya. Apalagi Amala juga sekarang udah ngerti banget ya. Jadi selama ini kalau ngelendot itu yang main tabrak-tabrak aja gitu. Kalau Tadinya. sekarang tadinya gitu. Tapi sekarang udah tahu ada baby dia kalau deketin maminya itu ya lebih pelan gitu, takut babynya kenapa-kenapa. Jenis kelamin kan udah terlihat nih, udah ada persiapannya belum sih kayak udah belanja gitu. Untuk menyambut. Belum sih, belum. Nanti aja ya, yang Nanti mungkin di aja. atas 7 bulan. Di atas 7 bulan. Kapan HPL-nya prediksinya Kak Ibel? Insya Allah Agustus sih. Januari. Januari awal Iya, Akan di sini atau di Malaysia? di sini. di sini. Ebel ada ngidam yang aneh-aneh nggak sih? Ada nggak ya? Yang susah diturutin sama Enggak sih ya, paling minta makanan-makanan yang standar aja, yang nggak terlalu susah lah. Yang Kamu mudah yang lah. ngidam malah ya. oh gitu. Iya. Yang ngidam aneh-aneh lah. Apa itu? Ngidam apa tuh? Ya kadang-kadang mie instan malam-malam bilangnya ngidam. Nggak tahu ya itu cuma alasan atau gimana sih juga nggak tahu. Tapi kalau yang paling aneh, maksudnya apa yang ngebedain dari kehamilan sebelumnya sama kehamilan sekarang? Yang membedakan dari kehamilan sebelumnya mungkin kalau sekarang itu kayak banyak banget support sistemnya terus lebih banyak yang merangkul, yang membantu apalagi kan proses kami program hamil ini nggak mudah ya gitu bolak-balik ke Kuala Lumpur juga itu cukup melelahkan gitu dan ini juga bukan yang pertama langsung berhasil ini tuh yang ketiga ya sayang ketiga gitu jadi lumayan emosinya bermain lah di situ kan jadi dirangkul sama suami, dirangkul sama anak-anak sama keluarga tuh itu sangat membantu banget jadi itu bedanya mungkin yang sekarang ya. Atau ada apa tuh kayak tanya-tanya ke teman-teman artis nggak sih yang program bayi tabung juga gitu kan kayak misalnya kayak ada ini Sumargo terus ada yang lain juga ada konsultasi nggak sih sama teman-teman gitu? Ada ya tapi kan nggak bisa disamaratakan semua mungkin hanya nanya prosesnya aja oh nanti akan begini tapi situasi orang kan beda-beda sikon di lapangan tuh beda-beda. bapak iya gitu jadi ya mereka cuma paling nanya-nanya aja sama teman-teman tapi baik lagi kalau untuk yang kasih support yang nyemangatin ya pastinya keluarga sama dokternya mungkin ya di Malaysia gitu. Ada pantangan nggak sih Kak Ibel dari dokter? Dari tabung sendiri ke Kak Ibel? Pantangannya banyak sih banyak pas lagi programnya banyak pantangannya terus setelahnya juga banyak jadi nanti sih akan kita ceritain karena prosesnya panjang jadi nggak mungkin kita ceritain sekarang. Iya. Tapi setelah kehamilannya nggak ada ya Kak untuk pantangan? Pantangannya sih nggak ada selain bed rest aja yang dijaga setelah sesudah tindakan sampai sekarang hanya itu aja sih. Kalau makanan gitu berarti nggak ada refund Pak? Nggak ada. Untuk perawatan nih Kak, kan lagi perawatan juga. Setelah punya baby ada batasan-batasan nggak sih untuk perawatan sendiri? Pastinya kalau perawatan ibu hamil kan nggak bisa senormalnya orang lain ya, jadi pasti dijaga hal-hal yang pastinya aman untuk bayinya gitu, jadi nggak bisa semuanya. Oke. Tadi Ya. bilang apa namanya udah coba di Indo Udah tutupin. tapi yang dapet di Malaysia. Mungkin alasan yang milih Malaysia karena rekomendasi teman, keluarga atau gimana? Sampai ada berarti dari dokter. Kalau di Malaysia itu karena memang
rekomendasi teman. Terus yang kedua juga di Malaysia itu tempat yang kita proses kehamilannya itu memang udah terkenal di Asia Tenggara ya. Jadi makanya kita coba ke sana. Itu pun masih gagal di awal. Di pertamanya gagal, keduanya baru sukses berhasil gitu. Dan malah hasilnya cukup lumayan bagus. Kita mendapatkan beberapa telur banyak gitu. Yang kedua gitu. Kayak jadi ini nggak sih ngurangin kerjaan juga berarti. Batasi. Iyalah pasti. Apa udah gak ngambil job Kak semenjak hamil? Justru sebenarnya pas tahu hamil itu pas kita keluar film ya saya di bioskop itu di situ itu lagi mual-mualnya banget dan lagi padat-padatnya kan jadwal kan. Jadi setelah itu ya diminimalisir sih sedikit-sedikit, tapi ya mungkin kedepannya ya akan tetap kerja tapi nggak seaktif dulu lah. Program bayi tabungnya itu sekalian nentuin jenis kelaminnya apa enggak? Salah satu kelebihannya dari bayi tabung tuh kita bisa tahu duluan sebelum ditransfer embrionya itu laki-laki atau perempuan. Di PGTA. Gitu. Daerah mana Mas? Banyak. Malaysia Kuala Lumpur.